lagi di podcast saya. Dan untuk kali ini izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Maulana Bagas Setiawan. Saya jabatan Peranata Pencarian dan Pertolongan Pemula. Nah, saya ini salah satu peserta Latsar tahun 2025. Nah, kali ini saya akan sedikit menggali informasi atau hal-hal yang terkait ASN atau core value ASN berakhlak. Nah, kali ini bintang tamu kita yaitu seorang pelatih yang bernama beliau adalah Denny Kurniawan. Untuk jabatan beliau sebagai penelaah teknis kebijakan bidang pengelola BUMN. Nah, bukan di situ saja, ternyata pelatih sendiri ini mendapat tugas tambahan, yaitu di koordinator Mas Baria. Ya. Mungkin ya untuk teman-teman semua sudah tahu ya, core value ASN berakhlak itu sekitar ada 7 poin. Nah, untuk kali ini kita akan bertanya kepada pelatih Denny mengenai hal-hal tersebut. Baik, untuk pelatih sebelumnya masuk ke Basarnas mulai tahun berapa? Terima kasih Bagas atas perkenalannya. Mungkin teman-teman yang belum tahu tentang diri, saya Denny Kurniawan, masuk ke kantor SAR Lampung ini penerimaan tahun 2014. Jadi kalau sekarang udah 11 tahun. Jadi jabatan saya sebenarnya nama singkatnya sih pengelola BUMN, tapi sekarang udah berubah nama jadi penelaah teknis kebijakan bidang BUMN. Dan yang kedua tugas tambahannya sebagai koordinator humas di kantor SAR Lampung. Berarti kan kita tahu nih pelatih Denny ini ya, sudah 11 tahun, pasti sudah banyak pengalaman-pengalaman yang ada di Basarnas. Baik, untuk langsung pertanyaan inti, nah, apa sih pelatih tantangan kita sebagai ASN di Basarnas ini untuk memenuhi kepuasan masyarakat, dan gimana tindakan kita sebagai ASN di Basarnas untuk menindaklanjuti dari tantangan-tantangan tersebut? Mungkin untuk kita sebagai ASN untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, tentunya kita harus sadari dulu, terus juga kita harus pedomani apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi kita, terutama instansi kita Basarnas. Jadi core value kita adalah penyelenggaraan operasi SAR. Dan untuk memberikan pelayanan masyarakat, tentunya kita ada beberapa poin-poin yang memang dari instansi kita harus diutamakan, seperti rescue respon time. Itu kan ada beberapa, ketika operasi kita harus memberikan respon time yang cepat. Terus kedua itu intinya, kalau saya di bidang humas itu ya publikasi ini, kita harus mempublikasikan apa yang menjadi kegiatan kita kepada masyarakat. Itu salah satu contoh pelayanan kepada masyarakat juga. Tantangannya ya kita nggak ada yang tahu ya, misalnya respon masyarakat seperti apa. Yang penting terhadap pelayanan masyarakat itu kita juga harus jujur, peduli, dan kita maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maupun respon yang apa dari masyarakat ya itu kembalikan lagi kepada masyarakat. Yang penting kita udah sesuai dengan tugas dan fungsi kita harus sesuai. Dan intinya kita sebagai pelayan masyarakat ini mau itu dinilai positif atau negatif, ya, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk pertanyaan yang kedua, ini mengenai tentang akuntabel. Akuntabel ini kan tentang pertanggungjawaban atas pekerjaan kita nih, Pak. Ya. Bagaimana sih bentuk tanggung jawab kita terhadap tugas dan pekerjaan yang telah menjadi atau dipercayakan kepada kita? Ya. Tanggung jawab Untuk dari sisi transparansi dan jujur itu, ya kita dalam memberikan laporan yang akan disampaikan kepada masyarakat, kita harus itu apa adanya gitu. Apa yang kita lakukan, apapun, misalnya positif ya positif, negatif ya negatif. Tentunya apabila hasilnya negatif atau laporan yang kita hasilkan negatif, ada perbaikan di kedepannya. Jadi tentunya ada evaluasi dan ada perbaikan ke depannya sehingga masyarakat bisa menganggap itu menjadi hal yang positif. Seperti dalam bidang publikasi ya, tentunya kita harus transparan dan jujur, apa yang kita perbuat, apa yang ada di lapangan ya itu harus kita sampaikan. Tapi kan kita di Basarnas ini menerima saran dan kritikan, betul, yang bertujuan untuk membangun Basarnas dari institusi kita sendiri. Nah, saja untuk pertanyaan yang ketiga nih pelatih. Pertanyaan ini bagaimana bentuk tindakan kita untuk menjadi ASN itu yang memiliki kompeten
sehingga dengan kompetensi kita tersebut kita bisa ikut andil dalam operasi yang kita lakukan. Tentunya untuk mengembangkan kompetensi diri ya dari yang biasanya ya dari diklat-diklat atau pelatihan-pelatihan yang baik disediakan dari Basarnas sendiri ataupun dari luar Basarnas. Intinya kita harus tetap memotivasi diri kita untuk terus belajar, berkembang, untuk menambah kompetensi kita. Karena selain untuk diri kita sendiri, itu kompetensi juga untuk mengembangkan institusi kita. Apalagi lebih luas lagi untuk nasional, lebih lagi untuk Indonesia. Ini mungkin dari teman-teman semua, dari 3 pertanyaan ini ada gambaran lah kita untuk kedepannya gimana. Apalagi kita, saya sendiri seorang rescuer itu banyak kemampuan-kemampuan atau skill yang harus dimiliki. Lalu untuk selanjutnya tentang harmonis nih pelatih. Kan kita di Basarnas ini dari berbagai macam suku, bahasa dan lain sebagainya. Itu gimana sih caranya biar kita itu satu sama lain, sesama rekan kerja itu bisa harmonis? Ya, untuk menciptakan keharmonisan di lingkungan kerja itu ya kita harus mengurangi rasa ego kita pribadi. Intinya kita harus mementingkan kepentingan bersama, terus kepentingan ya sama-sama, saling menghormati, saling menghargai. Dengan adanya itu kita bisa menciptakan keharmonisan di ruang kerja. Dengan adanya harmonis itu, keberhasilan kita di operasi SAR pun akan terjaga. Ya kita walaupun berbeda-beda nih, Ya, harus tetap satu kesatuan. satu kesatuan dan satu tujuan dari instansi kita. Tentunya harus mengendurkan ego kita pribadi. Kita di lapangan, apalagi nanti kalian akan merasakan capeknya di lapangan seperti apa. Ya intinya kita harus ingat kita tuh di situ untuk melaksanakan tugas negara. Jadi jangan kita keluarkan ego kita. Nanti otomatis kalau misalnya kita capek atau apa kita keluhkan, yang ada bentrok dengan rekan-rekan ataupun di luar instansi kita sendiri ya. Terus selanjutnya nih tentang loyal nih Pak. Ya. Loyal kan berarti kesetiaan kita Ya. pada instansi terutama. Nah, mungkin di Basarnas ini kan bisa dikatakan kita itu bekerja 24 jam nih Pak. Cuman kan ada waktu cuti, Ya. waktu libur kan. Apa sih tanggapan pelatih ketika waktu cuti tiba-tiba pelatih ini ditelepon sama atasan untuk ikut operasi, padahal itu waktu cuti buat pelatih. Ya ketika masuk Basarnas ya kita harus menyadari dulu juga kan apa tanggung jawab dan apa ya namanya tanggung jawaban kita kepada instansi kita. Ya ketika tahu kita masuk Basarnas ya tugas dan tanggung jawab itu adalah 24 jam. Jadi ya memang di situ nanti awal-awal mungkin ya ada pertempuran batin lah intinya ketika ada tugas ataupun ada kepentingan keluarga yang bentrok ya. Tapi ya tentu kita tetap harus mengutamakan kepentingan apa dari pekerjaan itu. Seperti ya contohnya ketika ada operasi SAR atau apa kekurangan kekuatan di kantor ya kita harus siap 24 jam kita harus datang. Karena kan ya kita harus ketika masuk ke sana tuh ya kita udah seperti kontrak dalam diri kita sendiri. Terus selanjutnya untuk yang keenam ini Ya. tentang adaptif nih. Ya. Apalagi kan kita teknologi semakin maju nih Pak. Ya. Semakin ke depan perkembangan zaman teknologi semakin ada aja perubahannya. Nah, tanggapan pelatih sendiri nih mengenai hal-hal baru baik teknologi maupun dari tingkah laku generasi ke generasi. Tanggapan Ya. pelatih itu gimana? Hal tersebut. Untuk adaptif ini mungkin untuk yang teknologi dulu ya pertama. Intinya sih ya kita harus jangan buta teknologi. Kita harus tetap memperhatikan perkembangan teknologi. Ya walaupun kita nggak bisa mengimbangi, seenggaknya kita tahu. Terus juga kita ya sama generasi yang ibaratnya generasi kalian sekarang, kita harus tetap mau belajar juga. Mungkin dalam hal apa ya hal teknologi kalian lebih maju ya kita harus menerima dan kita mempelajarinya. Intinya jangan menutup pikiran kita, open minded. Jadi harus menerima perkembangan itu, terus juga kita harus mau belajar. Terus kalau untuk yang generasi ya itu dia, kita sebagai mungkin generasi yang sebelumnya harus memahami. Terus juga ya intinya kita nanti akhirnya akan sebagai orang tua pun kita harus mengalah ya. Tentunya kalian kali ini kan generasi penerus, nanti harus lebih semangat ataupun lebih maju lah dibanding senior-senior kalian. Jangan sampai kalian malah di belakangnya senior kalian. Ya. Untuk yang terakhir ini tentang kolaboratif. Ya. Pertama kita kan
mungkin dari generasi saya, generasi pelatih mungkin ada perbedaan waktu gap. Betul. Nah, itu gimana caranya pelatih biar kita itu nggak ada gap, nah, supaya kedepannya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan di Basarnas ini bisa saling menguatkan gitu Pak. Ya untuk hal kolaboratif intinya kunci pentingnya itu adalah komunikasi. Intinya komunikasi itu terus dijalin ya antar senior, junior ataupun potensi SAR di luar institusi kita ya. Intinya jangan kalau ada kita butuh aja baru kita komunikasi, tapi komunikasi yang intens itu biasanya yang melancarkan usaha kita, baik tugas utama kita maupun ya di luar kita. Lebihnya lagi ya mungkin di hal-hal ya kayak pribadi kita ada kebutuhan dengan orang lain yang bisa nilai plus kan. Kita di potensi SAR ada yang dari kepolisian, dari rumah sakit, itu mungkin dapat nilai plus juga kalau kita sering intens sama mereka berkomunikasi atau seperti itu. Kuncinya adalah komunikasi. Berarti kan untuk kolaborasi ini nggak pas kita butuh aja Pak. Betul. Ya? Tapi harus bisa berkelanjutan Iya. untuk kedepannya. Berkala lah, intinya kita harus komunikasi berkala. Nah, mungkin untuk teman-teman semua kita bisa mengambil nih dari ketujuh poin-poin tadi. Nah, kita sebagai ASN yang berakhlak itu harus gimana? Apalagi kita yang mengabdi kepada Basarnas. Mungkin yang terakhir nih pelatih, apa sih pesan-pesan buat kami yang masih CPNS hingga nanti bisa menjadi PNS dan menjadi PNS yang berkualitas pelatih, apalagi di instansi kita Basarnas ini. Mungkin ya pesannya yang paling utama adalah pedomani tugas dan fungsi kalian sebagai Reskor di Basarnas. Dari tugas dan fungsi kalian sendiri, kalian udah tahu harus berbuat apa, dan ya jangan menutup diri, intinya terus berkembang dan menerima masukan dari mana aja, dari senior, dari pimpinan, dari rekan-rekan potensi. Intinya mau mengembangkan diri dan ya percaya tujuannya itu hanya untuk mengembangkan diri ya, gak ada kerugian dari itu. Nah ini ya, terima kasih banyak nih untuk pelatih yang Ya. menjadi salah satu role model nih di kantor Serapung. Beliau ini memang bisa dicontoh lah, apalagi buat kita yang masih CPNS. Mungkin terima kasih ya pelatih atas waktunya, Sama-sama. sudah memberikan arahan informasi kepada kita. Semoga bermanfaat ya. Siap. Oke, untuk teman-teman semuanya terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.